Ada makanan. Baik, selamat pagi Pak Bapak Iner Sihotan SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA 1 Noromonda ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Baik Pak, kami dari Sumut Pos, Surat Kabar Harian Sumut Pos dan media online Sumut Pos, serta ada rekan dari Suara Pendidikan Kabupaten Toba ingin konfirmasi kepada Bapak terkait pertama situasi dan kondisi sekolah SMA 1 Noromonda sampai sekarang ini seperti apa Pak? Baik Pak, situasi sekolah kita aman dan lancar walaupun dalam kondisi libur, aman-aman saja. Kita tetap kalau guru tetap masuk ke sekolah dengan cara berganti-ganti, tapi siswa masih belajar dari rumah. Demikian Pak. Berarti belajar daring Pak? Betul Pak. Baik Pak, tadi sudah Bapak beritakan mengenai situasi dan kondisi sekolah. Pak, ada perawatan ya? Betul Pak. Baik, selanjutnya berapa Pak staf atau guru yang ada di sini beserta stafnya di SMA 1 Noromonda? Jumlah guru kita ada sekitar 50 orang dan staf ada 4 orang. Jadi sekolah kita ini dari 50 orang guru itu ada sekitar 4 orang yang honorer. Jadi sebetulnya ini khusus staf pegawai semua itu pegawai honor. Ada kendala Pak terkait pekerjaan ataupun dari staf honorer ini? Ada kendala kira-kira? Tentu ada. Kalau dari guru masih kita berdayakan semua lancar-lancar, tapi dari segi staf karena mereka honor, jadi honor ini sering dibatasi dengan waktu dan kemudian honor ini kendalanya mereka sering berganti tahun ke tahun. Artinya mereka sepertinya bukan pegawai tetap. Kalau ada peluang-peluang kerja yang lain dia tinggalkan sekolah kita. Sudah capek kita membina dia misalnya 1 tahun sudah mulai lancar dia kerjanya, kemudian tahun kedua dia bisa keluar dari sini karena memang ada pilihan yang lebih mungkin baik dari ini. Itu saja kendalanya Pak. Masih honor itu ya Pak? Iya, betul. Ada mungkin pelamaran dia ikuti ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Terkait siswa-siswa Pak, berapa yang ada di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3? Pak, ada berapa orang? Kalau siswa kita sekarang jumlah siswa 822 orang. Terdiri dari 8 kelas per tingkat. Seperti misalnya kelas 10 ada 280 orang. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 lebihnya seperti sekitar 270-an. Terkait penerimaan murid baru tahun ini ada lonjakan Pak atau bagaimana? Baik, penerimaan siswa baru atau PPDB tahun ini sebenarnya setiap tahun kita mengalami lonjakan-lonjakan kendal tersebar. Tapi harus kita batasi karena apa? Jumlah ruang kelas kita tersedia 8 ruang per tingkat. Jadi kita ini menerima dengan 8 ruang, artinya 1 ruang itu 36 orang. Kalau kita lihat minat pendaftar sebenarnya bisa kita tampung sampai 10 kelas. Demikian. Ini saya Pak sampai 10 kelas aturannya bisa ya? Bisa Pak. Tapi karena dibatasi oleh ruang Iya. yang 8 tadi. Iya. Terus karena Bapak bilang tadi jumlah pendaftar itu agak cukup lumayan. Apa jenisnya?
yang dibuat oleh sekolah untuk katakanlah biar hanya menampung yang dibutuhkan sebanyak di 8 ruang tadi kali 35 ya Pak. 36 orang per kelas ya. Baik, jadi sesuai dengan aturan Diklis PPDB tahun 2020 dilakukan secara online dengan syarat pertama dibagi dengan satu ada afirmasi, kemudian ada jalur khusus, jalur akademik, kemudian jalur umum. Jadi kita dibatasi oleh dengan 3 jalur ini. Jadi jalur afirmasi maksudnya ini adalah siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan ada kartu pintarnya, kartu prasejahtera. Jadi dia bebas mendaftar kalau dia sudah ada seperti itu untuk jalur afirmasi. Kemudian jalur prestasi apabila yang bersangkutan atau calon siswa yang bersangkutan waktu dia SMP pernah dia mendapat prestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dan internasional. Kemudian dari jalur umum itu berdasarkan kakak kedekatannya dengan sekolah dengan kakaknya. Jadi itulah yang membatasi mereka untuk dapat kita terima dengan syarat-syarat yang sudah dibuat aturan oleh pemerintah. Baik. Berarti seleksi lah Pak. Iya, seleksinya. Secara online juga. Baik Pak. Secara online ya Pak. Iya, online. Baik, terkait yang lain Pak. Kami juga akan konfirmasi. Tadi kami menuju kemari di halaman Bapak ini kami lihat ada bangunan. Kami juga ingin konfirmasi ke Bapak itu bangunan apa dan sumber dana dari mana Pak? Baik Pak, tahun anggaran ini kita mendapat bantuan dari pemerintah melalui provinsi sebanyak 2 unit kamar mandi untuk guru dan siswa. Yang seperti kita lihat di sebelah kiri ada 1 unit bangunan yang sedang dikerjakan, kemudian 1 lagi di sebelah kanan sekolah ini ada 1 juga unit kamar mandi. Itu semua dari bantuan pemerintah melalui provinsi DAP 2020. Yang sumber dananya adalah dari DAP. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus. APBD provinsi apa? Iya, APBD provinsi. Baik. Itu Bapak sudah jelaskan tadi ada 2 unit bangunan dari DAP, sumber dana DAP provinsi apa? Iya. Tapi ada 1 lagi kami lihat Pak, ada bangunan yang sedang dikerjakan. Itu apa tuh Pak? Oh baik Pak, di sebelah sudut ruangan kita ini, sekolah kita ini ada 1 juga bangunan. Itu adalah bangunan musola. Jadi itu adalah sumber daya masyarakat. Tujuannya adalah untuk pembinaan karakter khususnya yang beragama muslim, sehingga nanti anak-anak kita yang beragama muslim bisa mereka membina atau pembinaan karakter iman di dalam musola itu. Jadi itu sumber dananya adalah dari sumbangan-sumbangan masyarakat kita. Sumbangan ya Pak ya? Iya Pak. Bisa Bapak berikan kira-kira rincian itu sumbangan seperti apa? Caranya berswadaya itu? Baik, cara berswadaya itu pertama kita gegasi dalam hal kita pertama dulu dari rapat guru bahwa zaman ini yang utama adalah pembinaan karakter. Kemudian merucut khusus yang beragama muslim selama ini kalau setiap hari Jumat di sekolah kita ini ada pembinaan iman semua agama. Jadi yang beragama Kristen dipusatkan di lapangan 1. Kemudian yang beragama muslim ada khusus ruangannya kita buat di laboratorium. Kemudian yang beragama permalin juga 12. Nah seiring dengan itu yang beragama muslim kayaknya di laboratorium itu tidak memungkinkan lagi, sehingga muncul ide dulu bagaimana kalau kita buat 1 musola, dan itu berlanjut dan bersambut dengan beberapa masyarakat termasuk anggota komite. Kemudian kita rapatkan dan dimunculkan satu ide, kemudian kita buat 1 proposal, kita sebarkan ke masyarakat dan disambut dengan baik.
sehingga sekarang sudah kita bangun dia walaupun belum selesai, dan hari ini pembangunannya sudah mulai kita buat semua fondasinya, kemudian tiang-tiangnya, dan setelah kita lihat kita berikan lagi program kepada masyarakat. Ada yang bantu semen, ada yang bantu batu bata, ada yang bantu besi. Itulah proses sumbangannya, Pak. Jadi kami hanya mengandalkan masyarakat, kemudian kita kerangkan sejujurnya karena mereka lihat, dan sampai sekarang ada banyak kita terima bantuan berupa barang dan materi. Baik, Pak. Dan kami berharap karena ini sudah ada barang, mungkin besok kami akan lanjutkan. Hanya saja kami terkendala waktu kan belum ada yang ready begitu. Jadi kita pending sebentar dulu. Mudah-mudahan ada tergerak hatinya masyarakat, bisa kita lanjutkan dengan cepat. Demikian. Untuk itu Pak, pembangunan ini sudah dilakukan. Berarti ada ide-ide dulu ya Pak. Iya. Dari pihak sekolah disampaikan ke orang tua dan bersambut. Iya. Yang bersambut lain sekarang Pak. Perlu kami ketahui Pak, ada berapa orang siswa yang muslim dan tenaga pengajar yang muslim? Ada berapa Pak? Banyaknya. Pertama, tenaga pengajar yang muslim ada 6 orang. Ada siswa semua kelas 10 dan 19 ada 60 orang. 6 orang tenaga guru. Iya, 6 orang. Dan murid 60 orang. 6. Ada 60 orang. Iya. Layak lah ya Pak. Betul. Jadi sampai sekarang udah sedang dikerjakan gitu lah Pak. Iya, Pak. Betul. Baik Pak. Terkait yang lain Pak, ada lagi yang Bapak sampaikan, kendala ataupun kemajuan mengenai sekolah ini, ada yang perlu Bapak sampaikan? Baik Pak, sebenarnya kendala secara umum semua sekolah mengalami kendala, tapi kendala itu tidak berarti menghambat proses belajar mengajar. Jadi kendala-kendala kami pertama misalnya sampai saat ini kami belum ada kantor guru. Jadi kami berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya nanti tahun ini kami diberikanlah kantor guru. Dimanapun guru itu harus ada kantornya. Setelah mengajar dia itu memberikan pelajaran atau membuat satu pelajaran itu harus ada kantor yang lain sebenarnya. Jadi selama ini kantor kita ya sekedar aja kita buat ruang kelas begitu. Kemudian kemajuan yang lain ada banyak. Ada banyak. Apa sih Pak? Kita mencari kerjasama dengan alumni kita. Sudah semenjak saya di sini sudah 5 tahun kerjasama kita dengan alumni cukup baik dan mereka sangat peduli, yaitu mereka membantu siswa dalam hal mutu. Misalnya siswa kita setiap tahun bisa kita loloskan ke perguruan tinggi negeri Indonesia sekitar 70 orang setiap tahun. Dan tahun ini sekolah kita bisa meloloskan ke perguruan tinggi negeri sebanyak 73 orang. Dan mungkin gara-gara kerjasama kita dengan semua pihak, terutama para alumni SMA Naramonda, mereka membantu anak-anak kita yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri seperti misalnya UI, STAN, dan IPDN. Mereka bantu dengan uang kuliah penuh, kemudian biaya makan mereka bantu. Dan samping itu juga mereka langsung turun ke sini memberikan motivasi. Ada banyak alumni kita yang sudah berhasil, ada yang duta besar, ada yang dari IPB. Mereka tiap tahun datang memberikan suatu semangat, memberikan motivasi kepada kita, dan itulah mungkin yang mereka bisa bentukan. Kan kami berharap maunya itu berlanjut terus, dan
pada awalnya itu diawali dengan alumni 81. Nah, setelah itu mulailah alumni-alumni yang lain berlomba-lomba mereka memberikan bantuan kepada kita. Walaupun bantuan itu tidak fisik, tapi kita fokus kepada mutu. Bagaimana anak-anak dari Margonda ini bisa lolos ke perguruan tinggi negeri. Mereka juga memberikan tryout gratis. Nah, itu yang bersama kita. Membantu lah Pak ya, Iya. untuk masuk ke perguruan Iya. tinggi. Iya. Baik Pak. Baik Pak, apa harapan Bapak ke depan? Seperti apa harapan Bapak mengenai sekolah ini? Baik, sebelum harapan saya, terima kasih dulu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada alumni. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak alumni yang berikan kepada SMA Margonda, kami guru-guru semakin bersemangat dan siswa semakin juga belajar. Kelak nanti mereka berhasil bisa membuat seperti yang dibuat oleh abang-abangnya kepada sekolah ini. Kemudian harapan kami kepada Bapak alumni dari SMA ini, tetaplah kami diberikan semangat, diberikan motivasi, diberikan bantuan, walaupun kepada siswa sudah sama kami itu, karena kami juga merasa cukup dibantu dalam hal tugas kami itu. Mudah-mudahan alumni semua bisa saling membantu, saling berpartisipasi, walaupun sekecil apapun itu. Itu sangat-sangat mendorong motivasi anak kita untuk bisa meraih cita-citanya. Dan harapan kami kepada pemerintah provinsi bahwa sekolah kami ini diperhatikanlah, terutama dari segi fisik dan lebih fisik. Nah, jadi sekolah kita lihat sekarang, sekolah kita ini kita lihat hijau kan begitu kan, rindang, siapa saja yang datang dia senang di sini. Tapi kalau nggak dibantu dengan seperti kita lihat pagar sudah mulai tumbang semua. Nah, kemudian ruang-ruang kelas yang sudah banyak mau direhab. Jadi apapun katanya itu, kalau pandangan pertama fisiknya tidak bagus, kayaknya manusia kurang begitu, ya kurang seret. Nah, jadi harapan kami melalui pemerintah provinsi, melalui Bapak Kadis, terutama sekarang Pak Marbun ya, Pak Lasro Marbun, Juga ya Pak Gubernur, Pak Edi Ramayadi, mohonlah bantuannya untuk SMA, memperhatikan SMA Margonda. Demikian Pak, harapan kami. baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk atau atas konfirmasi kami kepada Bapak selaku kepala sekolah SMA 1 Margonda ini. Mudah-mudahan melalui media ini kami sampaikan aspirasi dan perkembangan sekolah ini supaya dapat didengar oleh para bapak-bapak kita, para pejabat, para mangku kepentingan yang ada di Provinsi Sumatera maupun di Kabupaten Toba ini. Baiklah Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke Pak.